Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, juga masih ditetapkan iman dan Islamnya. Wassalal muslimin hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Pada kesempatan ini pula kita sudah masuk ke hadis yang ke-13 yang kaitannya dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau adalah pembantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau juga sahabat Rasul. Bahwasanya beliau pernah ngomong, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya khadim itu pembantu. Khadim itu pembantu. Pembantu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya pembantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah Muhammad itu bersabda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngomong. Kepada siapa? Kepada Abu Hamzah Anas bin Malik. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbi li akhihi ma yuhibbul li nafsihi. Kata Rasulullah Muhammad, salah seorang di antara kita tidaklah beriman dengan sempurna sampai ia mencintai saudaranya sendiri. Jadi kita ini jare dheweke mah iman, percaya ning Gusti Allah, tapi beli demen ning sedulure, beli demen ning tanggae. Maka kata Rasulullah Muhammad, percuma, imannya tidak akan sempurna apabila kita ini tidak mencintai tetangga kita, tidak mencintai saudara kita, tidak mencintai orang-orang yang di sekeliling kita. Maka kata Rasulullah, tidak akan sempurna iman orang itu apabila bener jare dewek. Kita sholat 5 waktu sholat kita, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita sholat, tapi beli demening tangga, ora iya ora embuh ning tangga, masa bodoh ning tangga, apa jare kono. Maka kata Rasul yang disampaikan oleh beliau kepada Abu Hamzah Anas bin Malik, tidak akan sempurna iman orang itu
Jadi tidak akan sempurna iman seseorang apabila menurutnya dia baik, menurut dianya beriman, tapi tidak peduli kita makannya enak, makannya lengkap, tanggae mangane segae baik, nggak mau peduli kita ini. Makanya kalau kita ini masak, awas nih ibu-ibu yang suka masak, masak kira-kira baunya ini menyengat, baunya sedep, tanggane apa? Tanggane ngerasakaken mambu sedepe masakan, tetangganya menghirup ngambu baunya masakan, maka kita punya kewajiban ngirim. Aja enak masak sendiri, jangan enak kita nih masak dewek, masa bodoh tangga mah arep ngerasakaken arep beli, masa bodoh tangga mah arep enak olah beli, kang penting kita masak nganggo dek. Makane ibu-ibu gapa misalnya masak kah, kira-kira ke tanggane kah bisa beli ngambung kah? Kalau seandainya kita ini memasak atau menggoreng sesuatu di dapur tanggane kak sedep temen jekini ya, siapa sing lagi masak ki? Oh iki makin ki. Maka tidak peduli dengan tetangganya, boro-boro ngirim, nganggo dewek bega kurang, nganggo dewek bega sing penting deweknya seneng. Kalau tidak peduli dengan tetangga, maka kata Rasulullah Muhammad, tidak akan sempurna iman seseorang apabila wis beli peduli ning tanggae. Ibu-ibu kira-kira ngirim beli lamun masak kah? Ngirim. Nah, bos martabak misalnya kah, pernah beli ngirim di tangga kah? Seloyang. Misale, kinma misale. Iya. Gapa misale pengen laris. Ya, khusus dina Jumat kayak martabak sing akeh, kirim tanggae. Wah. Sedekah, maka imannya menjadi sempurna. Karena apa? Menyenangkan hati tetanggane. Karena tetangga itu adalah saudara kita yang terdekat. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka hadis yang ke-13 ini kaitannya dengan kesempurnaan iman. Waktu minggu kemarin juga sama, tidak akan sempurna iman seseorang itu apabila masih pada kelingan. Bu, kelingan beli. Nah, sampai suka dengan tetangganya, saudaranya. Nah, lanjutkan ya. Maka hadis ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum apa sing disabdakakan Rasulullah Muhammad, iki sahabat Amr bin As, dia seorang gubernur. Pada saat diangkat menjadi gubernur, Amr bin As iki beli pernah menggunakan apa sing dadi miliknya pemerintah. Sampai-sampai anaknya ketika belajar
belajar menggunakan cempori sing gede, damar sing gede, jare bapane pateni iku deke negara. Endi deke dewek, endi deke negara, endi deke pemerintah, iku bisa dipilah-pilah. Lamona sekin mah anak pejabat nganggo mobil dinas, iku diblolihi ning bapane aja iki deke pemerintah. Sekin mah ya beda. Arab tinggo, Arab beli simpen ding mah rusak, duduk deke kita. Tidak boleh begitu. Maka pada kesempatan ini kita harus bisa memilah mana hak kita, mana kewajiban kita. Nah, diantaranya tadi hak kita ini mendapatkan sesuatu yang dimana Allah berikan kepada kita. Kewajiban kita itu memberikan, maukah sedekah. Kewajiban kita menyempurnakan imannya. Dengan cara apa? Apabila kita melihat kemungkaran tetangga kita di depan kita, di depan mata kita, bagaimana caranya melihat kemungkaran itu? Ketika ada saudara kita yang berbuat salah, maka kewajiban kita menegurnya. Aja kin salah, kin sing bener. Diomongi masih baik, diomongi masih dilakukan baik. Maka setelah kita ini punya kewajiban mengingatkan dengan lisan, maka dengan sikap. Apa sih? Kalau seandainya tetap dengan lisan tidak bisa, dengan sikap kita tidak bisa, yang ketiga ambil, tinggalkan. Itulah selemah-lemahnya daripada iman. Biarkan ngomongi uwis, ngomongi uwis, ngalang-ngalangi uwis, tapi tetap lakoni. Maka tinggalkan kalau ada tetangga seperti itu. Kalau ada tetangga yang masih melakukan maksiat. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Abdullah Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya faman ahabu an yuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yati illan nas addi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Jadi barang siapa yang pengen dijauhkan dari api neraka dan masuk di dalam surga, hendaknya ia mati dalam keadaan beriman. Kita ini sudah dijelaskan makhluk surga, jadi kudu baliknya ning kita wong tembaga, kira-kira baliknya ning wong tembaga balik ning tembaga. Masa wong tembaga balikin yang sindang kan salah. Tapi bagaimana caranya kita ini pulang ke rumah? Bagaimana caranya pulang ke tembaga? Dalane sing dikira-kira singgelis. Sama halnya kita ini makhluk surga. Pada saat kita ini pulang, tentunya harus ke surga lagi. Bagaimana caranya supaya kita balik mang surga maning? Yang pertama, iman pada Allah. Beriman kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatihi
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, ikuti ajarannya. Kalau seandainya itu perintah Allah, maka kerjakan. Itu dilarang. Sekuat tenaga kita ini meninggalkan larangan itu. Contoh, larangan-larangan kita ini apa? Kita ini beriman, tapi tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Berimannya iya, taatnya iya kepada Allah, tetapi kita masih belum meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, terutama dosa besar, selain hal-hal yang kaitannya dengan apa sih dosa besar itu? Dosa besar itu dosa yang gede bisa yang diampuninya berbeda dengan dosa-dosa kecil. Contoh, utangaken duit ini masuk dosa besar, Bu. Kira-kira ning tembaga ana beli. Mas Heru, ada nggak di tembaga tuh? Ngerenten, ngutangi duit, utangnya 1000, baliknya 1000 ini dosa besar. Ngerentenir itu dosa besar. Menggunjing, ghibah, ngomongi wong, iku dosa besar. Kenapa? Ghibah itu dosa besar, di atasnya zina. Makanya kenapa tidak diboleh dekati? Wala taqrabu zina. Tidak boleh kita ini mendekati zina. Maka tidak boleh orang itu menggunjing, menggibah, ngerasani uwong, iku dosa besar. Entuk pahala wong kang ngomongi wong. Pahalanya kita ini 1 hari 1 malam melaksanakan sholat itu 5 waktu. Sementara kata Rasulullah Muhammad di dalam sabdanya, barang siapa sing ngomongi wong, barang siapa yang menggunjing, siapa yang ngerasanin, itu ditumplekaken sholate wong mau nganggo wong sing dirasani. 70 kali ambalan. Ento kabeh. Sementara kula kabeh sehari semalam iku 5 waktu. Barangkin 70 waktu salate kita iku dinakaken ning wong kang sing dio. Berarti kira-kira pirang dina? Pirang dina? Sing sedinae 5 waktu. Kapa misalnya 5 dinaku selawe waktu 14 dina. 14 dina salate kita entok dinakaken wong mau kabeh. Gara-gara ngomong estetik. Itu ya. Jadi hati-hati kalau ngomongin orang, hati-hati menggunjing, menghibah, hati-hati. Entok kabeh kang wong mau salate 14 dina dinakaken, tembega sedina bertembega salat subuh pragat ngomongi wong 14 dina mau salate dinakaken maning, ngomongi wong maning sukike dinakaken durung gak pragat. Kita iki utang apa, Bu? Utang pahala. Bedanya menggunjing, bedanya ngerasani dengan menghibah itu beda. Apa bedanya, Bu? Ngomongaken wong karo ghibah iku apa bedae? Gapa ngomongi wong mah durung tentu menggunjing, maksudnya belum tentu orang itu salah apa bener kalau mengunjing. Tapi kalau menghibah itu ngomongi wong sing tentu wong mau bener. Paham boten?
Mau pertama ngomongi wong mau sing domongi kah? Durung tentu kana ika je kanka je maling kanka. Ika kanka ngemet barangnya uang kah? Durung tentu kuno bu. Ikut namanya fitnah. Jadi perbedaannya fitnah dengan ghibah itu gapa fitnah iku ngerasani wong, nuduh wong, tapi durung tentu wong mau bener apa beli. Tapi gapa ghibah, ya bu ya, ngomongi wong, wongnya bener ngelakoni. Paham bu? Fitnah karo ghibah. Si fulan kah lagi bengi ngemet barang ning warung. Saksi guarani ghibah. Ngomongi wong bener tapi. Apa fitnah ngomongi wong durung tentu bener. Wow. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, tadi yang jelas mah barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan masuk dalam surga, hendaknya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Hendaknya ia berperilaku pada orang lain sebagaimana perilakunya orang diri sendiri pada orang lain. Contoh, kita kidemen dewek bu. Saya mencintai diri saya sendiri. Kata Nabi tadi, di antaranya iman yang sempurna itu demen awake dewek pada demeni awake batur. Paham lib? Saya mencintai diri saya sama dengan mencintai orang lain. Contoh, ketika kita ini ke masjid, seneng nih awake dewek. Bisa tidak kita mengingatkan orang, yuk bareng masjid? Bisa tidak kita mengajak orang ke masjid? Mengingatkan. Kenapa harus diingatkan? Karena itu salah sing bener ya mengkenen. Nah, jadi dengan kata lain, diantaranya orang tadi yang pertama, orang beriman itu atau kesempurnaannya iman seseorang itu ketika dia mampu mencintai saudaranya, mencintai tetangganya, mencintai lingkungannya. Yang kedua, di antara iman kesempurnaannya iman seseorang itu sampai dia mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Contoh, ada tetangga kita nggo klambi ku bolong. Sementara klambi kita ini di rumah masih bagus-bagus. Ditanya, silakan ambil ini salah satu baju saya. Sama. Mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Salah satu kesempurnaan iman seseorang. Ibu-ibu, dua kelambi anyar manjing. Beli kelambi baru. Beli baju baru. Baju lamanya dikasihkan. Baju lamanya disodakohkan. Jadi jangan sampai kita ini selalu beli baju yang baru, baju lamanya masih ningkono. Itu kalau kita ingin selalu ada rezekinya, maka sering-sering kita ini memberikan pakaian masih layak pakai kepada saudara kita yang mau menerimanya. Jadi aja tuku kelambi anyar tapi kelambi lawasnya masih ninglem lemari, nggak boleh. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak lebih itu banyak sarung-sarung dikasih, misalkan sarung lamanya Pak lebih kumpulkan, kasihin orang yang lebih membutuhkan asal layak dipakai. Pak lebih banyak kiriman yang namanya baju koko apa maning arep lebaran misalnya kah. Mana yang lama-lama nih? Kumpulkan, kasihkan dulu ke orang. Ini sama halnya menarik rezeki kita
dalam kaitannya dengan sedekah. Man nakosoh sedekah zariyah mala bal yazdad Kata Nabi, kita ini tidak akan pernah miskin, tidak pernah melarat, pernah beli duit-duit, gapa kita mampu memberikan apa yang kita punya kepada orang lain, kata Nabi. Bahkan sebaliknya, bal yazdad, rezeki sira bakal diakai, rezeki sira bakal diakai, rezeki sira bakal diakai. Anak pira pala be sarunge ngumah. Ora dinyo kabeh. Kumpulkan baju-baju bekas kita. Kalau kebiasaan saya kumpulkan baju-baju itu, kumpulkan karena saya mau beli. Berikan dulu, baru saya beli. Rezeki ku anak. Nah, nanti seperti itu. Berapa bulan sekali? Jangan sampai kita ini mentok-mentoknya nganggo lap. Mentok-mentoknya kita ini kalau punya pakaian yang baru, pakaian lama itu masih disimpan. Ini nggak boleh. Nah, jadi kalau punya pakaian yang baru, pakaian lama itu harus diberikan. Oh. Paham Bu ya? Sampai sini paham? Kalau lebih ada yang tanyakan? Fitnah dengan fitnah. Semuanya itu dosa besar. Bahkan dosanya orang yang menggunjing, orang yang menggibah itu di atas berzina. Kalau kita berzina, ya maaf, sama-sama dosa besarnya, tetapi kalau dosanya ghibah itu menyangkut banyak orang, menyangkut sesuatu yang merugikan gapa zina lanang karwadon, lanang karwa wadon. Jangankan itu tetangga kenang apa sih, tikus ning jero leng bega kenang apa sih wong zina. Tangga ibu anak lanang wadon durung kawin terus mengkonon misalnya kah, bu ketangguhan bu beli, mulanya hati-hati gapa umae para kos-kosan misalnya kah, maaf para kos-kosan terus lanang wadone ya boten, artine kudu waspada ngingetaken bahwasanya kita ini saling mengingatkan. Karena apa? Ini perbedaannya begini, sebelum menghibah, sebelum fitnah. Perbedaannya kenapa sih fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, bunuh mau siji. Tapi kalau sudah fitnah itu menyangkut hajat orang banyak. Karena fitnah itu tidak akan hilang. Capek palebe misalnya kah, palebe korupsi ning kantor ora hilang sampai 7 turunan tidak akan hilang. Cap maukah? Tapi kalau capnya membunuh saat itu selesai. Paling ganjarannya adalah hukuman. Jadi kembali lagi, perbedaannya fitnah karo ghibah. Fitnah iku ngomongaken uang tapi durung tentu bener beli kah. Tapi gapa ghibah ngomongaken uang tapi bener. Paham betul Bu? Nah, fitnah ghibah itu di atas daripada zina. Kalau zina itu antara dua anak manusia. Tapi kalau misalkan kaitannya karo apa kana? Lebih. Kaitannya zina iku kaitannya mau. Tapi gapa ghibah
iku beli pragat sampai pitung turunan. Cangkeme siji dadi loro, cangkem loro dadi telu. Sedelat bu, sedelat apa main ngana WA, cek wong katon kabeh. Dan itu yang namanya dosa jariah tuh tidak akan hilang. Kita memfitnah sebelum tulisan tadi, sebelum apa yang kita sampaikan hilang di WA kita. Paham buat Bapak? Saya misalkan lebih misalkan mangan duit kantor, hanya WA bu di grup. Berapa orang yang membaca? Banyak. Dan orang yang disebarkan ke grup yang lain lagi, berapa lagi yang baca? Banyak. Selama tulisan itu tidak hilang, maka dosa jariah kita terus argoe jalan. Paham ibu argoe jalan? Orang peragat-peragat, contoh ibu selfie ning HP, beli nganggo kerudung, beli nganggo kerudung, dibuka rambutnya terurai rambutnya nganggone semene, dipoto ning kamera terus disebarakan. Artine apa sih diupload dideleng ning wong akeh. Iku sama halnya kita sudah membuka dosa jariah kita, dan selama dosa jariah itu dilihat orang, kita mati lalu itu masih muncul, maka kita ini tetap jalan dosa jariah. Nah, jadi kembali kepada parbe tadi, apa sih bedanya ghibah dengan fitnah? Jelas beda. Apa sih bedanya? Nah, kenapa di atas daripada kita ini zina itu adalah ghibah? Tadi alasannya ghibah ini tidak satu dengan satu, bukan dua orang, tetapi terus akan berlanjut. WA skin WA. Paham boten Pak Lebe? Apabila baik, orang kalau membicarakan tentang kebaikan, maka orang yang membicarakannya itu oli dudubai oli ganjaran. Pada wong mau nyeritakan kebaikan orang, ganjarannya wong kebaikan mau ngalir ning dire wong. Alhamdulillah lebih kasoleh, lebih lemah bang. Lebih lemah bang kan soleh, lebih lemah bang kan jujur, lebih lemah bang kan lempeng, lebih lemah bang enakan kebaikan yang muncul, maka ganjaran wong sing ngupai weruh mau, setiap lebih ngupai kebaikan mengalir ke dalam dirinya. Tapi ana beli wong ngomongan kebaikan jarang. Ana beli bu? Jarang. Iya, beli seru kah? Nah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita mencintai itu urusannya dengan agama. Nah, contoh lagi tadi, kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan itu harus dibagi kepada saudara kita, kepada tetangga kita, maka sempurnalah orang tersebut imannya. Nah, jika seorang melakukan perkara wajib atau sunnah, ia suka saudaranya melakukan semisal itu. Kalau kita ini melakukan sunnah, meninggalkan sesuatu perkara yang dilarang,
dan melaksanakan wajib, tetangga kita tidak melaksanakan itu, maka kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, ditegur. Ditegur dengan cara ma'ruf yang baik-baik. Caranya tidak usah kita ini sambil marah-marah. Caranya yang baik, mengarahkannya yang baik. Yang sudah saya sampaikan, apabila kita menegur orang cukup dengan lisan kita. Kita tidak mau dan kita tidak mampu dengan lisan kita, orangnya tetap, maka tegurlah dengan tangan kita. Apa ditabok? Bukan. Nah, dengan tangan kita seperti apa sih? Dengan tangan kita ini dilerai, diajak, itu pun tidak mampu, maka yang terakhir tinggalkan apa yang menjadi teguran kita tadi kalau tidak diindahkan. Jadi seperti itu. Nah, terus kalau kita ini memperoleh dunia, maka saudara kita harus memperoleh dunia juga. Kalau kita ini kira-kira selamat, saudara kita pun harus selamat. Jangan selamat sendiri-sendiri. Contoh, kita diberikan rizki oleh Allah, maka kita harus membagi rizki kita ini. Di dalam rizki kita ini ada 2,5% itu milik orang lain. Tuh, pos martabak kira-kira sebulanku 2,5% dibuang. Itu kotoran. Kalau kotoran dimakan, ya kotor awak kayak kita. Makanya bagaimana aja Pak Ustadz kalau seandainya kita ini punya rezeki dalam 1 bulan itu 10 juta. Pisahkan dulu yang 2,5 berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara-saudara kita yang kurang beruntung, dibuang, kasihkan. Itu kotoran. Maka jangan sampai kita ini punya rezeki banyak, tapi kotorannya tidak pernah dibuang. Sama halnya kita ini mangan daging wedus, jeroannya pangan. Tidak disamak, tidak dibersihkan. Bagaimana coba? Sama halnya kita memakan ikan, jeroannya beli di pangan. Maka setiap ada rizki di dalam diri kita, setiap ada rezeki yang kita terima, kita ini harus membuangnya, menyisipkannya 2,5% daripada apa pendapatan kita. Jadi begitu. Ada lagi, Bu? Mas Heru ada yang tanyain? Kalau tadi kalau kita misalnya kalau dia, kalau saya beriman sama kalau itu kira-kira bisa apa? Saya beriman sama kalau Kita harus tahu dulu apa sih artinya beriman nih. Beriman itu hanya untuk kita ini penghambaan kepada yang menciptakan kita. Itu namanya beriman. Iman itu apa sih? Percaya. Saya percaya kepada Allah. Saya beriman kepada Allah, berarti penghambaan. Kalau dengan palebe, saya percaya dengan palebe, bukan beriman. Beriman itu hablum minan nas dengan hablum nas dengan Allah. Hablum minallah. Antara manusia dengan Allah. Kalau kaitannya beriman, kalau kaitannya percaya, itu hablum minan nas. Harus bedain. Sama halnya yang pernah saya ceritakan.
Ada hadrati, ada ruhi, ada arwahi. Kan gitu, Bu? Illa hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak Lebe tidak menggunakan illa ruhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa arwahi? Kenapa tidak menggunakan itu? Kalau hadratin ini, makanya kalau ada orang yang tahlil diawalinya pasti summa illa hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakrin wa Umar, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus wasahabati, kan gitu. Rasulullah ini pakainya hadratin. Kenapa? Kita yang mati pakainya ruh. Summa illa ruhi. Misalkan Lebih Badruddin, misal ini panjang umur. Panjang umur. Tidak pakai hadratin. Karena apa? Ketingkatan kita. Ini tingkatannya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua siapa? Keluarga. Keluarga itu siapa? Siapa keluarganya tuh? Keluarganya siapa? Siti Khadijah, Siti Aisyah misalkan, Siti Juwariyah, terus keluarnya. Siapa lagi? Fatimatu Zahra. Siapa lagi? Hasan, Husain. Sekaligus siapa sahabatnya yang menjadi mertua besannya? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Karamallahu wajha. Kenapa karamal wajha? Tidak radhiyallahu an, karena wajahnya selalu terpelihara. Beli pernah bilang barangnya dewek, makanya pakainya karamallahu wajha. Nah, terus dari situ siapa? Sahabat dulu sebelum tabi'in. Sahabatnya siapa? Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman. Tuh. Dari sahabat kemana lagi? Tabi'in. Siapa tabi'in? Nah, di sana ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari situ, dari tabi'in siapa lagi? Tabi'id. Siapa tabi'id itu? Setelahnya itu. Nah, terus dari tabi'id siapa lagi? Tabi'in. Kita ini golongan siapa ini? Golongan mana kita ini? Bu, Mbak, kita ini anaknya Kanjeng Nabi duduk, putuwe duduk, cangga wareng udeg-udeg petarangan bodole duduk. Tapi kita ini alhamdulillah kebagian ning sholawate, kebagian ning sunan Nabi. Kita tidak pernah menerima Al-Quran, tapi kita alhamdulillah ngerti Al-Fatihah. Al-Fatihah apa Al-Fatihah? Al-Fatihah jadi apa lebih? Alhamdulillah. Coba bayangkan kita ini nerima wahyu beli, nerima Al-Quran beli, tapi kita ini alhamdulillah masih kebagian bisa surat Al-Fatihah apa lebih. Nah, kembali lagi tadi yang kaitannya dengan percaya itu kepada manusia. Yang kaitannya beriman itu hanya penghambaan untuk Sang Pencipta. Makanya di dalam rukun iman ini iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada kan gitu.
Iman kepada palebe beli pas. Percaya beli karo percaya karo palebe. Gawe KTP percaya karo palebe. Ngurusi jenazah percaya karo Pak lebe. Bukan beriman. Dah, percaya. Nah, Mas Heru, kita misalkan percayakan sama lebe. Sing ngurusi kafan palbe wis percaya kita, yakin sih kenang ke apa pegawaiannya emang konon. Mas Heru, pokoknya mah kita masalah kafan beriman kepada palbe. Beli pas ya, semonten mawon, mudah-mudahan setitik tapi anak nyangkole, mudah-mudahan setitik tapi anak ilmune. Semakin orang itu ngerti nih ngaji, semakin kita ini pinter bu. Pinter apa? Pinter ngelakonane. Oh salah, oh bener. Bayangkan ibu, mondok beli, nih pondok pesantren beli, kita sing mondok, ibu mah enak wis gede ngaji, coba masih kebagian semono ega. Alhamdulillah. Karena suatu saat kita ini dikumpulkan dengan orang-orang yang pernah berkumpul di majelis. Wis aja watir bu, lamun mati kah? Kapa kita seneng ning musola, insya Allah selamat. Kita seneng ning masjid, insya Allah selamat. Oh ya, aja maning kun. Yang sing jelas mah, sapa wonge sing sering kumpul ning masjid, ning musola, apa maning ngurip-urip, insya Allah bakal selamat. Mudah-mudahan itu saja yang dapat sampaikan, ada manfaatnya. Jadi setitik-setitik lumayan bu, daripada lumanyun. Ya lumayan, sing penting mah ngaji judule. Kaderga ibu mah tinggal ngerokaken karo ngantuk. Hari kita memberiak-beriak karena bu. Iya, alhamdulillah semono ega. Beli mondok tapi ngerti. Durung tentu wong mah bu. Ora mondok nambah orang ngerti. Semakin kita ini ngaji, semakin ngerti salah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.